Himbauan saya melalui video di Cokro TV agar umat Kristen di Indonesia kompak mendukung Ganjar Pranowo memancing kemarahan pecinta Anies. Saya dimaki-maki sebagai pemecah belah bangsa. Saya dituduh menggunakan politik identitas. Buat saya sih itu luar biasa menghina akal sehat. Kita juga semua tahu bahwa yang selama ini melakukan politik identitas, politisasi SARA, ya kubu Anies lah. Ingatlah apa yang dilakukan kubu Anies saat menghabisi Ahok pada 2017. Ingatlah bahwa di pidato pertamanya setelah menang Pilgub, Anies menyatakan kemenangannya sebagai kemenangan kaum pribumi. Ingatlah bahwa dia langsung menyambut Rizik Syihab ketika si buronan itu pulang dari Saudi. Yang saya lakukan melalui video saya itu justru mengingatkan umat Kristen agar jangan sampai tertipu dengan mulut manis Anies belakangan ini. Buat saya, berpolitik dengan menggunakan SARA itu busuk. Jadi kalau saya menyebut soal agama, itu dalam konteks mencegah jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Saya memperkirakan pada Pilpres 2024, suara umat Kristen akan menentukan hasil akhir. Data menunjukkan di kalangan pemilih Muslim, suara untuk Anies lebih besar sedikit dari suara untuk Ganjar. Karena itu, kalau suara umat Kristen terbelah 50-50, Anies akan jadi presiden. Akan lain halnya, kalau umat Kristen kompak ramai-ramai mendukung Ganjar, Anies akan kalah. Saya mengingatkan umat Kristen jangan sampai mau dikadalin. Kubu Anies sekarang aktif sekali mendekati umat Kristen. Dia bahkan diberi gelar Bapak Kesetaraan oleh sebuah gereja. Saya berusaha mengingatkan, berbaik-baik dengan umat Kristen itu adalah taktik kubu Anies untuk memperdaya. Walau Anies itu sekuler murni, anaknya saja kan tidak mengenakan jilbab, tapi dia tahu dia harus melayani kepentingan pendukungnya yang mendiskriminasi umat non-Muslim dan Tionghoa. Itulah yang menjelaskan mengapa begitu menang dalam Pilgub 2017, Anies berpidato tentang kemenangan pribumi. Anies didukung oleh kelompok-kelompok yang bercita-cita menegakkan syariah, mendiskriminasikan non-Muslim dengan menyebarkan kebencian berbasis SARA. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Nah, begitu video saya itu beredar, dengan segera saya dimaki-maki. Serangan pertama datang dari trio partai pendukung Anies, PKS, Nasdem, Demokrat. Juru bicara PKS Muhammad Khalid menyebut pernyataan saya memecah belah bangsa. Khalid bilang sudah saatnya berkompetisi dengan membawa gagasan, bukan sentimen keagamaan. Menurutnya, Anies selama ini selalu membawa gagasan dan karya di depan publik. Dari Nasdem, maki-maki datang dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Dia bilang, saya pengadu domba dan tidak waras. Dia bilang dia tidak akan menanggapi pernyataan saya karena orang waras hanya menanggapi orang waras. Kalau kita tanggapi, kan kita jadi seperti Armando juga, katanya. Serangan dari Demokrat datang dari Johnson Sitindaun. Bahaya video ini, katanya mengomentari ucapan saya. Dia secara khusus menekankan dia itu Kristen. Sebagai umat Kristen, saya tidak setuju, katanya. Bisa ciptakan ketebelahan, bisa menimbulkan konflik, ketegangan sosial. Dia bahkan mengingatkan umat Kristen bisa jadi korban akibat pernyataan saya. Selain trio partai itu, yang juga menghantami saya adalah para pecinta Anies yang beragama Kristen. Mereka nampaknya sengaja ditampilkan untuk menunjukkan bahwa kaum Kristen sendiri membenci seruan saya agar umat Kristen mewaspadai Anies. Salah satu yang keras, Michael Sianipar. Semula saya kaget bahwa Michael menyerang saya karena dia itu dari PSI yang jelas-jelas kritis terhadap politik identitas Anies. Namun kemudian saya dapat informasi bahwa Michael itu mendekat ke kubu Anies dan mungkin sekali dalam waktu dekat menyeberang ke kubu Anies. Kalau itu benar, ya wajarlah respons Michael ini. Michael sampai mengirimkan keterangan kepada media menuduh saya memecah belah umat beragama. Kata Michael, sebagai seorang nasionalis dan seorang Kristen, saya merasa apa yang disampaikan Ade Armando berpotensi menyulut perpecahan antar umat beragama. Tolong introspeksi diri, katanya,
dan jangan menebar narasi kebencian dan mengakibatkan perpecahan bangsa yang berkepanjangan, katanya dengan nada menggurui. Michael bahkan meminta saya meralat pernyataan saya. Selain itu, dia juga meminta agar saya tidak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari. Dan lucunya, dia juga bersikap so akrab. Dia bilang, "Saya kenal Bang Ade sudah lama, saya sayangkan pernyataan beliau. Saya harap Bang Ade bisa mengakui dan meralat dan agar ke depan tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang tidak sensitif seperti ini." Orang Kristen yang juga menyerang saya adalah penyanyi Frans Mohede yang juga fanboy-nya Anies. Saya ingat dia memuji-muji Anies ketika sang idolanya dipanggil KPK soal Formula E. Kali ini dengan kasar dia mengomentari saya. Dia bilang, "Orang Kristen memang sedikit, tapi nggak semua mudah lo bodohin. Milih pemimpin itu pakai nalar dan feeling. Stop politik identitas. Bangsa Indonesia cari kedamaian, bukan sekedar cari makan untuk melanjutkan hidup." Lantas ada juga Elisa Sutanujaya, ahli tata kampung dari Rujak Center for Urban Studies. Dia ini memang pembela Anies banget. Kabarnya sih dia dapat banyak proyek semasa Anies menjadi gubernur. Dia menyindir saya dengan men-tweet, "Politik identitas haram dilakukan kecuali oleh geng aku sendiri dong." Itu suara para pecinta Anies yang beragama Kristen. Ada juga suara keras lain. Misalnya ada Joel Picard, anak Indonesia di Singapura yang bernama asli Zulfikar Amir. Dia men-tweet saya agar saya tidak membelah masyarakat. Dia menasehati bahwa kalau saya ingin memenangkan Ganjar, saya seharusnya menunjukkan prestasinya, bukan malah membelah masyarakat. Kecuali kalau memang bisanya itu, tambahnya berusaha melucu. Sekedar catatan, Zulfikar ini adalah hater Jokowi yang tahun lalu memaki-maki saya dengan kata-kata cabul hanya karena saya mengungkapkan bahwa korban COVID di Indonesia tidak separah seperti yang dikhawatirkan semula. Satu lagi yang memaki-maki saya adalah pecinta Anies bernama Andi Sinulinga yang rajin menyerang Jokowi. Dia akan bilang Ade Armando itu sakit jiwa. Dia bilang dia pernah mendapat begitu karena saya adalah orang yang paling getol bicara anti politisasi agama, tapi melakukannya secara vulgar semata berdasarkan kebencian. Menurut Andi, saya terganggu kejiwaannya karena elektabilitas Anies naik signifikan dari hari ke hari. Begitulah serangan mereka. Ada beberapa hal yang melintas di benak saya. Tidak satu pun dari para pengkritik menjawab substansi video saya. Apa pendapat mereka dengan tuduhan saya bahwa Anies sebenarnya hanya berpura-pura mendekati umat Kristen? Tidak ada. Apa pendapat mereka soal penghitungan hasil survei yang menunjukkan perbandingan suara Anies dan Ganjar hanya berbeda tipis? Tidak ada. Apa pendapat mereka dengan pandangan saya bahwa kalau umat Kristen adalah penentu dalam Pilpres 2024? Tidak ada. Mereka tidak menjawab semua itu karena mereka sekedar ingin menghancurkan kredibilitas saya karena mereka khawatir bahwa masyarakat bisa menerima analisis saya. Mereka panik karena mereka mungkin tahu saya itu benar. Karena itulah mereka membangun narasi ngawur bahwa saya menggunakan politik identitas. Saya bisa dituduh melakukan politik identitas kalau saya mengatakan jangan pilih Anies karena dia Islam. Saya tidak melakukan itu. Kandidat yang saya pilih adalah Ganjar yang juga beragama Islam. Jadi di mana letak politik identitasnya? Wahai Anies lovers, please, 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 gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.